اختلاف الليل والنهار آيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, lalu Allah membuat siang dan malam, menurunkan dari langit, mengairkan bahtera di lautan. Ada golongan-golongan yang sering bertafakur. Mereka lah yang disebut ulil albab, berfikir tentang tanda-tanda Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah abwaab rahmatik. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka. Allahumma rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana ala ahdik tata'tu a'udhu bika bima sana'tu abu'u laka bi alai wa abu'u bi dambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Allahumma aslih qalbi wal amali. Allahumma ahrimni laddata ma'syiatik warzuqni laddata ta'atik ya muqallibal qulub thabbit qulubi ala dinik ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa. Allahumma inni ilman nafi'an wa tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallimhu minni mutaqabbala. Allahumma ahillahu alayna bil amni iman wassalam wal iman wat taufiqi lima nuhibbu wa rabbuna wa rabbakallah. Rabbi shrah li sadri li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu ta'ala min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allahu fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqullaha khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Taqullaha alladzi tasaaluna wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima.
Fa inna asdaqal kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat man kana minkum maridan aw ala fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairul lah wa antasumu khairul in kuntum ta'lamun. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin wal furqan faman shahida minkum falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Yuridullahu al-yusra wa la yuridu bikumul usra tukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i an falyastajibu li wal yu'minu la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Syukran lillah. Riza Muhammad bersyukur kepada Allah karena hari ini hadir di tempat yang indah, masjid yang begitu menakjubkan, dan saya yakin hari ini fis sabah, di subuh yang indah ini Anda temukan dengan hamba-hamba Allah calon penghuni syurga. Semua kita tergolong orang-orang yang istiqamah. Pelajaran dari seorang sahabatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil islami kaulan la a'nu ahadan ghairaka. Kepada kami satu pelajaran ya Rasul yang aku bertanya kepada engkau tak perlu kepada yang lainnya. Qul amantu billah faqim. Senantiasa kepada Allah dan istiqamah. Kita berharap di sini tidak menjadi Ramadhaniyin. Ma makna Ramadhaniyin? Orang yang cuma tak Ramadan, orang yang cuma ke masjid di bulan Ramadan, orang yang cuma soleh di bulan Ramadan, orang yang cuma dekat kepada bulan Ramadan. Inilah yang disebut Ramadhaniyin. Namun kita berharap menjadi Ramadhaniyin, orang yang taat kepada Allah sampai ajal menjemput kita. Quran surah Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud rabbaka, sembahlah Allah, taatlah kepada Allah, istiqamah di jalannya, bawa nilai kebaikan hatta ya'tiyakal yakin, sampai engkau menemui al-yakin. Makna al-yakin, sesuatu yang sudah pasti. Bapak Ibu, apa itu sesuatu yang sudah pasti? Kematian. Apa sesuatu yang sudah pasti? Al-maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayya turja'un. Sebab setiap yang bernafas pasti akan mati. Inilah harapan kita. Jangan menjadi Ramadhaniyin, golongan hamba-hamba yang cuma taat dan semangat di bulan Ramadan, tetapi jadilah Rabbaniyin, hamba Allah yang taat sampai ajal menjemput. Riza Muhammad syukur atas izin dari Dewan Masjid, salah satu Bapak Prof. Navizar selaku Ketua DKM, kemudian Heri yang sudah menghormati kita walaupun dalam tempo yang singkat dan mendadak. Namun semoga pagi ini yang duduk di sini
pulang membawa keridhaan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada ni'matani maghbunun katsirun minan nasi sihhatu. Dua nikmat yang sering dilalaikan, dua nikmat yang sering dilupakan. Yang pertama kesehatan, yang kedua al-faragh, waktu luang. Hari ini kita bersyukur kepada Allah hadir di saat yang mubarak di masjid. Sebab apa? Quran surah Taubah 18. Nama ya'muru masajidallah man amana billahi wal akhir wa aqama shalah wa zakah wa lam yakhsha illallah. Golongan manusia yang dikatakan kepada Allah mereka yang memakmurkan masjid. Oleh karena semoga kemakmuran masjid senantiasa terjaga seiring dengan mewah dan indahnya Masjid Al-Hakim. Yang kedua, kita bersyukur hadir di waktu subuh. Sadarkah kita umat Islam, inilah penentu harkat derajat umat di mata dunia. Inilah yang menentukan kita, masa depan kita dimulai dari waktu subuh. Mari kita koreksi Quran surah Al-Isra ayat 8, 7, 80, 81 dan 8. 5 ayat kemajuan seorang mukmin yang menentukan masa depan umat Islam. Yang pertama Al-Isra 78. Aqimis shalah liduluki ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajri kana mashhuda. Kemajuan umat Islam ditentukan dari salat subuh. Lebih-lebih salat subuh berjamaah, sebab ini menentukan Islam di masa depan. Yang kedua Al-Isra 79. Wa laili fatahajjat bihi nafilak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmud. Kehormatan seorang muslim tentukan dari salat malam. Kehebatan seorang muslim dari kekuatan tahajud. Tahajud adalah kekuatan yang menentukan masa depan umat Islam. Al-Isra 80. Senantiasa berdoa kepada Allah dengan dua kekuatan tadi. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi ja'alni min ladunka sultanan nasira. Sultanan nasira, yang menolong. Maka sebuah masyarakat yang tabiatnya lepas dari solat subuh berjamaah ditambah biasakan seumur hidup tidak lepas dari solat tahajud, maka sultanan nasira, maka negeri itu akan dihadirkan seorang pemimpin yang menolong negeri itu menuju kemakmuran. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Tahukah Bapak Ibu, kekuatan solat subuh berjamaah ditambah tahajud akan menghapus kebatilan suatu negeri. Kalau kemungkaran, kemaksiatan, bencana kerap hampir pada negeri, berarti tengok subuh berjamaah dan tahajudnya. Yahudi lebih peka kepada ayat ini. Orang berkata umat Islam akan hebat, salat subuhnya setara dengan salat Jumat. Sekarang kita lihat fenomena subuh di seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Apakah salat subuh di masjid setara banyaknya seperti Jumat? Kalau memang belum, kebatilan akan terus menghampiri negeri itu. Oleh karenanya ayat mengiring kita pada suatu kekuatan, yakni kekuatan salat subuh. Semoga memperhatikan kekuatan ini yang ditutup dengan Al-Isra 2. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yadh-dhalimina illa khasara. Pertama, Rasulullah berdoa di waktu subuh, Allahumma barik li ummati fi buka.
Ya Allah, berkahi umat di hari, berarti subuh ini sebuah misteri yang menentukan kemajuan atau kemajuan umat Islam. Bahkan dua kalimat yang ditakuti Yahudi, Bapak Ibu. Ada dua kalimat yang menggetarkan kaum Yahudi sehingga umat Islam. Kalimat yang pertama, wanadhalin. Cuman segini, amin. Pak Yahudi tahu kuantitas berapa orang yang sholat masjid. Cuman segitu gemuruh amin. Pantas saja sampai detik ini kekuatan mereka belum terkalahkan oleh umat Islam yang lebih kaum Yahudi. Karena sholat subuh kita tidak sebanyak sholat Jumat, dan riuh gemuruh amin tidak mengganggu mereka, karena mereka tahu kuantitas berapa jumlah yang sholat di setiap masjid. Kalimat yang kedua ditakuti adalah kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menandakan ukhuwah yang menggetarkan mereka. Oleh karena satu hadis Bukhari 657, Muslim 437, Bukhari 65, Nabi berkata, "Laisa asqala sala athqala 'alal munafiq min salatil fajr wal isya." Laisa salat athqala 'alal munafiq min salatil fajr wal isya. Salat yang memberatkan kaum munafik. Laisa salat athqala 'alal munafiq. Tidak ada salat yang memberatkan kaum munafik min salatil fajr wal isya, kecuali salat berjamaah dan isya berjamaah. Wa ya'lamuna ma fihima, seandainya mereka tentang kekuatan subuh dan isya berjamaah, la aduma walau habwa, mereka akan datang walaupun dengan cara merangkak. Hadis ini kekuatan yang kepada kaum laki-laki, jangan meninggalkan subuh dan isya berjamaah. Redaksi agak pendek, walau ya'lamun ma fil atamati was subhi la atauhuma walau habwa. Seandainya mereka tahu tentang kekuatan subuh dan isya berjamaah, mereka akan mendatangi masjid walaupun dengan cara merangkak. Berarti apa? Pemandangan kalau kita kekurangan jamaah laki-laki, berarti umat ini banyak yang munafik. Laki-laki yang tak mau berjamaah subuh dan isya menandakan mereka muslim munafik. Muslim tapi karena kekuatan kita diukur subuh dan isya berjamaah. Kita perhatikan hadis riwayat Muslim 657. Man subaha fahuwa fi ummatil, apa yang subuh itu dalam jaminan Allah, fala yadnakumullah mimati'i fi syai'in, jangan mengganggu orang yang salat subuh, fayukibahu fi nari jahannam, maka orang itu satu saat nanti wajahnya akan di api neraka jahannam. Maka siapa yang salat subuh berjamaah, demi Allah orang itu dalam jaminannya Allah, Bapak Ibu. Yang ketiga, hadis riwayat Muslim nomor 634, man shallal bardain dakhala al-jannah. Barang siapa yang menjaga al-bain, salat subuh dan salat asar, maka diletakkan di surga. Riwayat Muslim nomor 635, yali jannar ahadun shalla qabla syamsi wa qabla gurubiha. Tidak akan tersentuh api neraka mereka senantiasa mengerjakan salat sebelum terbit hari subuh dan sebelum terbenamnya matahari, yakni waktu asyar. Bahkan dalam satu hadis nomor 656, Rasulullah bersabda, man shalla jama'a faka'annama nisfal lail
Barang siapa yang sholat isya berjamaah, ia tercatat akan ibadah separuh malam. Sholat fi jamaah faka'annama kullu. Barang siapa subuh berjamaah, maka seolah-olah mengerjakan satu malam suntuk kepada Allah. Maka hari ini kita bersyukur hadir ini hari tentu depan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Riza Muhammad membawakan satu hadis riwayat Bukhari 1423 dan Muslim 101 an Abi Hurairah radhiyallahu dari Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda tentang sa'atu yudilluhumullah fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang akan menaungi Allah nanti di hari kiamat. Yudilluhumullah la dhilluhu. 7 manusia yang akan menaungi Allah dan tidak menaungi Allah. Manusia al-imamul adil, pemimpin yang adil. Satu negeri tergantung pemimpinnya. Satu bangsa tergantung pemimpinnya. Oleh karenanya seorang pemimpin adil akan membawa negeri ini berkahan. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Ciri-ciri pemimpin yang adil dalam surah Al-A'raf 96. Na ahlal qura amanu wa la fatahna alaihim barakatim minas sama'i walakin kadzabu fa akhadhahum bima kanu yaksibun. Seandainya satu masyarakat beriman dan taat kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal, maka negeri itu akan dihujani berkah dari dan bumi. Kenapa yang saya sebutkan masyarakat? Karena pemimpin Anda cerminan diri Anda sendiri. Siapa yang memimpin ini, itu adalah cerminan masyarakat. Sejauh mana sepak terjang kepemimpinan negeri, maka bergantung masyarakatnya. Warga yang taat akan menghasilkan masyarakat yang baik, dan masyarakat yang taat akan menghasilkan pemimpin yang baik. Ketika cicit dari Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah selama, datanglah seorang tamu menghadap beliau dan berkata, ada tamu khalifah, tanyakan dia pribadi atau negara. Maka ajudan kembali lagi, tamu pribadi. Matikan seluruh fasilitas lampu yang menerang. Lalu tamu diterima dalam gelap gulita. Sang tamu bertanya, Khalifah, kenapa kau matikan lampu ini? Sebab ini dibiayai oleh negara, sedang tamu pribadi. Masya Allah. Adakah pemimpin yang demikian, Ibu? Kan lampu negara, kan fasilitas negara, ia terima adalah tamu pribadi. Lucunya lagi kemarin di Instagram, mobil plat merah terpaksa harus balik ke kandangnya karena mobil plat merah digunakan kepentingan mudik pribadi. Naudzubillah. Kita berkata kepada para pemimpin, harusnya dia cicit dari Umar bin Abdul Aziz, masalah lampu dia matikan karena menggunakan fasilitas negara, sedangkan tamunya adalah tamu pribadi. Mana pemimpin kita? Apakah demikian? Cerminan dari pemimpin yang amanah, tidak berlebihan dan tidak melecehkan. Oleh karenanya kita harap
mudah-mudahan Indonesia dipegang oleh pemimpin-pemimpin yang amanah, yang adil, taat kepada Allah. Sebab sumber kekuatan adalah ihfadillah yahfadka. Yang menjaga Allah, Allah akan menjaganya. La tajidhu tujahaka. Siapa yang menjaga Allah berada di depannya. Oleh karena itu kita semoga pemimpin-pemimpin depan bisa membawa negeri ini menuju thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang kedua yang akan dilindungi adalah syabbun nasa'a bi ibadat, anak-anak muda yang gemar beribadah. Makanya kita bangga, imamnya masih muda pula, 3 Quran, anak hafiz. Ini inspirasi plus nyindir buat kita. Ibu sudah hafal berapa juz? 5. Tiap hari ngejus. Rasa apa? Anak muda tadi inspirasi loh Pak. Masih muda 10 juz. Kita berapa juz? Apa yang kita lakukan dengan hidup kita? The inspiring people. Olehnya syabbun nasa'a bi ibadatillah. Anak muda sudah tergabung dalam komunitas remaja masjid dan biasa memimpin di depan, menjadi khatib, menyampaikan khutbah. Bapak dan Ibu harus berbangga diri. Sebab apa? Menyebutkan salah satu tabiat yang akan dilihat, syabbun nasa'a bi ibadatillah, muda yang gemar beribadah. Karena secara anak muda itu sukanya hura-hura, senang-senang, bahagia, menghabiskan waktunya Tetapi kalau Anda menemukan anak muda yang gemar dan taat kepada Allah, itu adalah orang Quran surah Al-Kahfi ayat 13, "Naqussu 'alaihim bil haqq innahum amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Pemuda-pemuda yang beriman adalah pemuda yang taat kepada Allah dengan ketaatannya Allah. Maka ketika ada seorang penceramah muda, seorang hafid muda, dukungnya, karena dialah golongan yang akan dinaungi syabbun nasa'a bi ibadatillah. Tolong bapak-bapak ya Pak, sindrom apa? Rasa minder karena yang maju anak muda, sehingga yang tua merasa tersisihkan. Jangan pernah begitu. Kalau Anda merasa tersinggung, ikuti juga jejaknya untuk menghafalkan Quran 30 juz. Karena kepemimpinan tidak ditentukan oleh usia, tapi kematangan mental Anda yang dalam agama. Ini menentukan dan tidaknya pemimpinan ke depan. Yang ketiga, dapatkan naungan Allah. Rajulun qalbuhu mu'allakum fil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut kepada masjid. Laki-laki di rumah tempat sholatnya Pak. Lagi ibu, laki-laki bukan di rumah. Kalau ada pertanyaan Ustadz, kalau ada laki-laki sholat di rumah, dia adalah laki soleha. Paham? Laki-laki soleha alias bencong. Tak pantas menggunakan atau celana. Sebaiknya bergantian dengan istrinya dan kasih suami kita warna mukena. Karena memang laki-laki rumah. Nabi bakar apabila tidak melihat anak-anak dan seandainya aku tidak melihat perempuan dan anak, aku bakar rumah laki-laki yang tegakkan sholat di rumahnya. Nabi berkata, an-nida falam ya'tihi fala sholata lahu. Laki-laki yang mendengarkan adzan sengaja tidak mendengar masjid untuk menegakkan sholat berjamaah, maka walaupun dia sholat di rumahnya, fala sholata, ada sholat untuknya kecuali ada udzur syar'i. Astagfirullah. Berarti dengar adzan dan tidak ke masjid, memilih sholat, fala sholata lahu, tidak ada sholat Anda di mata Allah. Laki-laki di masjid Pak, tempat laki di masjid, 5 waktu di masjid, kumandang adzan
harusnya menggetarkan Anda, gender kaum laki-laki. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu qulubuhum. Mukmin yang cerdas, yang bergetar hatinya mendengar adzan. Ali bin Abi Thalib kalau dengar adzan berguncang. Apakah Bapak ayan ketika dengar adzan? Inilah kenapa masjid demikian rupa pokoknya dimakmurkan. Ini masjid sudah kualitas terang, AC sudah dingin, tumpah jamaah yang datang untuk jamaah karena memang tugas mereka 5 waktu di mana. Untuk kaum ibu di mana? Di rumah. Kalau ada pilihan untuk wanita, masjid atau rumah? Rumah. Tapi jangan melarang para istri kalau ingin sholat di masjid, asalkan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Yang pertama, ke masjid jangan pakai make up. Ke masjid pakai lipstick buat apa? Ke masjid pakai bulu mata ada. Yang kedua, jangan pakai parfum ya Bu. Wanita yang sholat memakai parfum maka tidak sah. Bahkan parfum keluar dari rumahnya melewati kaum laki-laki yang bukan suami laki-laki ajnabi dan dia mencium aroma parfumnya, maka katakan kepada wanita mereka adalah wanita pelacur. Berat loh jadi perempuan. Kenapa Bu? Kalau sholat Idul Fitri jangan pakai parfum, mendingan bau ketek original. Ibu maaf ya, jangan tersinggung ya, karena wanita itu sumbernya godaan. Wanita dengan ketek original aja menggoda, apalagi wanita dengan wangi-wangian. Jamaah, Bapak mau riset bukti kalau ternyata wanita itu semua auratnya, termasuk suaranya pun. Makanya wanita nggak boleh bicara sama lembut, terima telepon, salam. Apa ada Bu? Bapak, saya kemarin mendapatkan alat yang namanya cyber sex. Bapak Ibu tahu, Amerika menciptakan alat namanya cyber sex, mainan bagi mereka yang tidak menikah dan untuk sang laki-laki. Cyber sex itu semacam telepon, kalau kita angkat cuman desahan suara perempuan. Bagaimana desahan? Suara desahan wanita mampu merangsang laki-laki. Berarti apa? Setiap wanita itu ada auratnya dari ujung sampai ujung kaki. Maka tidak ada yang tidak aurat termasuk tek. Makanya Ibu tolong perhatikan untuk para istri dan kalau keluar rumah jangan pakai parfum. Dalam rumah wajib Ibu ke kondangan apa nyambut suami? Rasulullah. Wanita zaman sekarang ini di luar rapi, di dalam berangkat. Jangan terbalik, di dalam menyambut siapa? Suami. Itu buat suami, bukan buat suami. Kecuali hanya berkumpul saja boleh. Misalnya hadis dan majelis itu hanya perempuan saja. Perempuan pakai wewangian boleh. Yang dilarang ketika berkhalwat kaum ajnabi, laki-laki yang karena itu dilarang oleh Nabi. Kalau ini dilakukan dan ini dilakukan maka tergolong wanita pelacur Allah dan Rasulnya. Maka tolong baik. Ini apa? Masjid untuk kaum laki-laki. Walaupun boleh tolong jaga sadisnya.
Yang keempat yang akan mendapatkan naungannya, rajulan tahabba fillah ijtama'a alaihi farraqa. Dua orang yang bertemu karena Allah dalam pertemanan. Jangan pernah melihat harkat, derajat, termasuk harta dan kekayaan, tetapi lihat, temanlah dengan orang-orang yang saleh dan taat. Nabi berkata, ar-rijal 'ala ad-dini khalil, yandur ahadukum may khalil. Seseorang agamanya tergantung temannya, falyandur ahadukum may khalil. Dengan siapa dia berteman. Yang kelima yang akan naungannya, rajulun da'athu imra dat jamal faqala inni akhafullah. Laki yang tidak ada dengan perempuan, laki-laki yang tidak digoda oleh perempuan. Ini apa? Dalam satu hadis riwayat nomor 2004 dan Ibnu Majah nomor 4, Rasulullah bersabda, wa an tarima yudkhilun nasan, perkara-perkara yang membuat manusia masuk neraka, mereka yang tidak bisa menjaga di antara lubang. Lubang apa Rasulullah? Famu wal farju, kemaluan dan lubang mulut. Maka berbahagialah kepada orang-orang yang bisa menjaga dirinya dari godaan-godaan syahwat. Karena memang untuk laki muda ini godaannya di syahwat ya Bu. Bapak Imran 14, zuyyina linnas awati minan nisa, dijadikan perkara dan bukan syahwat. Yang pertama adalah perempuan. Makanya kita berharap semoga pemuda-pemuda kita. Bapak tahu waktu saya ceramah di Lombok 2018, Lombok gempa yang dahsyat, dan puncaknya, titik gempanya di Gunung Rinjani. Setelah diteliti oleh volunteer, kenapa pusat gempa di atas Gunung Rinjani banyak ditemukan bekas kondom berserakan. Sekarang pertanyaannya, siapa yang membawa kondom ke atas gunung? Monyet? Sejak kapan monyet beli kondom? Inilah kelakuan anak muda yang hiking, naik gunung, tapi sampai di puncak gunung. Itulah kenapa gempa atas Gunung Rinjani setelah diteliti, zina ini perbuatan yang menghancurkan. Kepada pemuda-pemuda, tolong jaga baik dan belajarlah kepada kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang tidak ternodai oleh kecantikan Zulaikha dan kehormatannya sampai dihalalkan dalam pernikahan. Yang keenam, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin faha hatta la ta'lama shimal ma tunfiku yaminuhu. Seseorang sedekah, tangan kanannya memberi, kirinya tidak tahu. Artinya baik dilakukan sembunyi-sembunyi, tetapi terang-terangan boleh, dengan tujuan memancing orang lain untuk berbuat baik. Dan akhir yang mendapat dari Allah, rajulun khalian fafadat ainahu, seseorang yang kepada Allah menangis di tengah malam karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semoga 7 tabiat dimiliki oleh kita dan kita tergolong dhilluhumullah fi dhill yauma la dhilla illa dhilluhu. Baik Bapak Ibu